Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur pada Tuhan untuk kasih setia dan perlindungannya bagi setiap kita. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Ialah sebuah lagu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Boleh kita pujikan bersama untuk mengawali saat teduh kita. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini hari Minggu tanggal 3 April 2022 kita akan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh Doman 4B GKI Residen Sudirman dengan tema kasih yang berkorban. Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kau telah kumpulkan kami, Kau beri suka ini, kami boleh saat teduh. Kami akan berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh memahaminya. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani.
sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian firman Tuhan. Terima kasih, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kasih adalah sebuah kata yang sering kita dengar di dunia ini, dan setiap orang Kristen pasti mengetahui apa itu kasih. Namun ketika kita berbicara tentang kasih yang berkorban, maka betapa sulitnya hal itu untuk dilakukan, apalagi jika sampai kepada pengorbanan nyawa. Kita mungkin punya orang tua, keluarga, saudara, kekasih, sahabat yang rela berkorban waktu, tenaga, uang untuk kita, tapi kasih yang rela berkorban harus didasarkan kepada hati tulus. Hari ini kita akan merenungkan tentang kasih yang berkorban. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Peristiwa tersebut terjadi pada saat Tuhan Yesus menghadiri perjamuan makan di rumah Lazarus di Betania. Kita tahu bahwa Maria adalah sosok wanita pengikut Yesus yang setia. Maria tahu bahwa tidak banyak waktu lagi untuk bersama Yesus, sebab saat kematian sudah dekat. Maka pada kesempatan yang berharga tersebut, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang sangat mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Tentu saja bau minyak semerbak memenuhi ruangan itu. Maka sontak seluruh ruangan perhatiannya tertuju kepada Maria. Yudas Iskariot juga memperhatikan Maria. Bahkan Yudas menyayangkan sikap Maria yang menghambur-hamburkan minyak yang mahal harganya itu. Menurut Yudas, minyak narwastu tersebut bisa dijual seharga 300 dinar. 300 dinar merupakan upah pekerja selama 1 tahun dalam konteks Yahudi pada waktu itu. Uang sebesar itu dapat dibagikan kepada orang miskin. Protes Yudas terdengar sangat penuh perhatian, seolah-olah ia peduli terhadap nasib orang miskin. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa hal itu dikatakan Yudas bukan kepeduliannya kepada orang miskin, tetapi karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mencuri uang kas yang dipegangnya. Maaf, jelas di sini hati Yudas melekat pada uang. Ia biasa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Berbeda sekali dengan Maria. Ia datang ke perjamuan makan tersebut, lalu bersujud dan mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya, tanpa merasa rugi, karena Maria tahu bahwa Yesus adalah segala-galanya dalam hidupnya. Maria memiliki hati yang tulus dan mengasihi Yesus sedalam-dalamnya. Dengan kasihnya kepada Yesus, kasih yang besar tanpa memperhitungkan harga, kasih yang memuliakan Yesus sebelum kematiannya, tepat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Pada ayat 7, tindakan Maria merupakan teladan bagi kita.
terutama ketika kita memakai penderitaan Yesus Kristus pada minggu-minggu Prapaskah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita merenungkan. Kristus sangat mengasihi kita, sehingga Kristus rela mengorbankan dirinya dengan mati di kayu salib. Apakah kita juga mengasihi Kristus? Apakah kita juga mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami jika dalam mengasihi-Mu dan mengasihi sesama masih kurang maksimal dan masih penuh celah, Bapa. Tolong setiap kami supaya dapat mengasihi tanpa pamrih seperti kasih Bapa kepada setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat menindaklanjuti firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar untuk mengasihi sesama dengan tanpa pamrih, terutama kepada orang-orang yang terpinggirkan atau tertolak, seperti para pengamen, pengemis. Biarlah kita belajar untuk boleh mengasihi mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.